Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, kembali di e-channel bersama saya Iip Wijayanto. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang topik perceraian yang dilakukan by phone, ya. Kan ini banyak dilakukan di zaman sekarang dan beritanya sudah mewarnai infotainment sejak lama, ya. Cerai dilakukan tidak dengan bertemu, tidak ada saksi, hanya dilakukan by phone saja, ya. Nah, beberapa tahun yang lalu saya pernah mendapatkan keluhan atau curhat dari seorang teman. Jadi mereka ini nikah siri, ya. Dalam proses perjalanannya pihak mertuanya tahu kan, tetapi menolak, ya, dan dicarikan cara agar mereka ini berpisah, ya. Suatu ketika ibu mertua didampingi seorang teman, ya. Jadi antara suaminya dengan teman ibu mertuanya ini saling mengenal karena satu organisasi begitu, ya, satu asosiasi, ya. Dan dalam pertemuan itu pokoknya dipaksa agar sang suami melepaskan istrinya, disertai dengan cacian, makian yang berkaitan dengan martabat dan kemanusiaan atau harga diri seseorang, ya. Kemudian juga disertai dengan paksaan. Pokoknya kalau tidak melepaskan, yang bersangkutan akan dikomplain ke organisasi tempat dia bernaung, sehingga yang bersangkutan akan kesulitan untuk bekerja, ya, ke depannya. Nah, jadi yang bersangkutan kemudian tanya, ya, setelah proses itu berjalan beberapa bulan, apakah dia masih berstatus sebagai suami dari sang istri atau tidak, ya. Nah, jadi memang menurut teman saya tadi, dia masih berusaha untuk tabayun, ya. Jadi setelah bertemu dengan ibu mertuanya, dia berusaha menemui, tetapi sayangnya sang istri tidak mau menemui karena sibuk dan seterusnya, ya, atau mungkin juga sudah terprovokasi, ya. Sehingga kemudian yang bersangkutan, ya sudah, kalau begitu barang-barang yang dia pinjam mungkin dia kembalikan, ya. Beberapa chatting dia minta temannya untuk menyampaikan karena dia sangat berat hati, ya. Dan semua komunikasi itu dilakukan oleh teman yang mengantarkan karena dia dalam posisi yang kurang sehat pada saat itu, ya. Nah, saya tidak akan membahas tentang masalah perceraian dengan paksaan karena itu jelas tidak jatuh talaknya. Jadi tidak ada perceraian karena faktor paksaan. Nah, tetapi yang akan saya bahas sekarang, bagaimana jika kemudian perceraian itu terjadi, ya, by phone, ya, atau jarak jauh begitu. Apakah perceraian itu terwujud, ya, jatuh talaknya begitu, atau tidak jatuh talaknya. Nah, jadi ketika perceraian terjadi by phone, ya, yang pasti kan tidak ada saksi di situ, ya. Begitu, ya. Jadi apalagi kalau memang chattingnya itu dilakukan oleh orang lain dan chatting atau tulisan itu juga tidak bisa merepresentasikan sebuah bangunan perceraian ketika kedua belah anak manusia ini mungkin untuk bertemu karena posisinya tidak jauh, ya. Beda kalau yang satu tinggal di kutub utara, yang satu tinggal di kutub selatan begitu, ya. Ini kan masih berada di dalam satu kota sehingga tidak ada kesulitan untuk berjumpa, untuk tabayun. Siapa tahu ketika bicara bisa berubah pikiran, ya. Nah, jadi memang yang selalu menjadi kendala di masyarakat kita kalau ada persoalan tidak mau ngomong. Padahal ketika tidak ada pembicaraan, mana ada persoalan yang bisa selesai, ya. Akan ada solusi ketika kedua belah pihak mau melakukan pembicaraan. Kalau dilanjutkan, maka semoga lebih kuat. Kalaupun terpaksa harus dijatuhkan talak, itu pun dilakukan secara baik-baik dan sadar, ya, sehingga tidak ada persoalan-persoalan lanjutan, ya.
Landasan dalilnya bisa kita lihat di dalam surat At-Talaq ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa-iza balaghna ajalahunna fa'amsikuhunna bi ma'rufin aw fariquhunna bi ma'rufin wa ashidu zawai adlin minkum wa aqimus syahadata lillah." Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu, ya, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah, ya. Nah, jadi pada kalimat wa ashidu zawai adlin minkum, ya, jadi dipersaksikan, ya, dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu. Itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dibantah, baik itu dalam rujuk ataupun itu dalam talak. Semuanya harus dihadirkan saksi, ya. Di dalam hadis dijelaskan, su'ila anir rajuli yutallikum ra'atahu thumma yaqa'u biha walam yushhid ala talakiha wala ala raj'atiha faqala talaqta li khairi sunnatin wa raja'ta li khairi sunnatin ashhid ala talakiha wa ala raj'atiha wala ta'ud. Seorang laki-laki bertanya tentang talak kepada istrinya, kemudian ia, laki-laki tersebut, menggaulinya atau rujuk dalam keadaan tidak ada saksi terhadap talak dan rujuknya. Maka dijelaskan kepada yang bersangkutan bahwa talaqta li khairi sunnatin wa raja'ta li khairi sunnatin ashhid ala talakiha wa ala raj'atiha wa la ta'ud, ya. Kamu telah mentalak dan merujuk tanpa mengikuti sunnah. Persaksikanlah talak dan rujukmu dan jangan kamu ulangi. Ya, jadi di hadis ini sangat jelas, ya, bahwa talak dan rujuk itu membutuhkan saksi, ya. Nah, bagaimana kemudian dengan pandangan para ulama? Ayat Al-Qur'annya jelas, hadisnya juga jelas, kan? Nah, bagaimana pandangan para ulama tentang ayat dan hadis ini yang sebenarnya sangat jelas sebagai landasan dalil bahwa ketika terjadi perceraian tanpa adanya saksi, artinya kalau by phone tidak ada saksi di sana karena yang terlibat pembicaraan hanya mereka berdua, ya, kecuali kalau pakai Zoom meeting misal begitu, banyak yang mempersaksikan. Tetapi ketika pembicaraan telepon itu hanya mereka berdua, maka tidak ada saksi di situ sehingga talak tidak terjadi, ya. Pendapat misal dari Ibnu Ashur di dalam kitab beliau At-Tahrir wa At-Tanwir, beliau menjelaskan wa zakhiru sikhatil amri dalalatu alal wujubi fayatarakkabu min hazaini ayyakunal ishadu alal muraja'ati wa ala batit talak wajiban ala azwaji. Zahirnya adalah sikhat amr menunjukkan pada kewajiban, maka adanya saksi baik itu pada rujuk ataupun pada talak itu merupakan kewajiban, ya. Jadi di situ ada kalimat, ya, di situ ada istilah sikhat amr, ya. Apa itu sikhat amr? Sikhat amr itu kalau dalam ilmu ma'ani itu ada kalimat amr itu perintah dan ada kalimat nahi itu larangan, ya. Artinya sikhat amr itu adalah perintah atau instruksi dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah. Jadi berdasarkan surat At-Talaq ayat 2 itu,
ada kalimat siqat amr di situ, ya, dari Allah Subhanahu wa taala yang membuat dan menetapkan syariat kepada kita yang wajib untuk kita laksanakan, bahwa manusia kalau mau bercerai ataupun mau rujuk itu wajib menghadirkan 2 orang saksi, ya. Coba kita lihat pendapat yang lain, misal dari Ibnul Hazm dalam kitab beliau Muhalla bil Atsar. Beliau berkata, wa kana man talaka wa lam yushhid zawa adlin aw raja'a wa lam yushhid zawi adlin muta'addiyan li hududillahi ta'ala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya, jadi orang yang mentalak istri atau merujuk istrinya tanpa disaksikan 2 orang saksi yang adil itu menentang ketentuan Allah. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya, siapa yang melakukan perbuatan yang tidak sesuai ketentuan kami, maka perbuatannya tertolak. Ya. Nah, pendapat ketiga, ya, misal yang diberlakukan di negara Mesir, ya, Konun Mesir, ya, itu sangat jelas. Syekh Muhammad Faraj Asy-Syanquri, mufti Mesir, ya, di dalam Konun Mesir ditetapkan bahwa la yaqa'at talaq illa bi huduri syahidaini rajulaini aw rajulin wam ra'ataini. Tidak jatuh talak kecuali dengan hadirnya 2 orang saksi laki-laki atau seorang laki-laki dan 2 orang perempuan. Jadi kalau tidak ada laki-laki, misal betul-betul tidak ada laki-laki di sana mempersaksikan, ya saksi perempuan jumlahnya 4 orang, ya. Tetapi kalau ada laki-laki jumlahnya 2 orang. Kalau di sana cuma ada 1 laki-laki, ya saksinya 1 laki-laki dan 2 perempuan, ya. Nah, jadi saya jelaskan kepada teman saya bahwa Anda masih suami, ya, dalam syariat Allah. Kenapa? Ya karena berdasarkan apa yang dia ceritakan, ya, kalaupun terjadi pembicaraan setelah itu by phone, dan by phone itu tidak ada saksinya, sehingga tidak pernah jatuh talaknya, sehingga perceraian by phone itu tidak sah, ya. Nah, sehingga saya bilang ke dia, ya sudah, kamu berdoa saja, ya, biarpun sekarang dia pergi dengan orang lain atau mungkin juga menikah dengan orang lain, itu terserah dia, ya. Tugasmu adalah berdoa, ya, dan semoga Allah memberikan yang terbaik, dan insya Allah doa suami itu adalah doa yang mustajab, karena suami adalah pemegang kunci surga bagi istrinya kemanapun istrinya pergi. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.